Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kensin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 543. Iwan yang tiba-tiba berjalan ke depan. Kemudian Iwan berkata, agar menghentikan perampasan rumah yang dilakukan orang-orang suruhan. Kata-kata Iwan itu membuat para orang kaya di situ, yang diketahui bos perusahaan, yang bernama Pak Wawan, jadi murka mendengarnya. Iwan pun dihampiri polisi. Polisi yang mengawal pengusaha itu. Ada dua orang yang mendekati. Salah satunya pun bicara, "Hei kamu anak muda, apa kamu mau menghalangi evakuasi ini? Kalau kamu coba-coba ikut campur, bisa saya bawa ke kantor polisi. Kita yang jadi pengaman di sini. Jadi kamu jangan macam-macam." Iwan ditakut-takuti, akan dipenjara, kalau akan membela keluarga Sika. Semua warga pun melihatnya, termasuk Sika yang bersama orang tuanya. Sika pun merasa, telah membawa pria yang kerja cleaning service itu terbawa ke dalam masalahnya, dan perasaan itu benar adanya. Iwan pun menjawab polisi. Iwan berkata lantang, tak takut akan ancaman. Iwan bicara, kan sudah saya bilang Pak Polisi. Saya ini bukan anak kemarin sore, yang bisa digertak kayak begitu. Entah apa yang merasuki Iwan. Tiba-tiba ia berani sekali menghadapi pihak yang berwenang, padahal sebelumnya juga tak begini. Apa lantaran Iwan akan menikah? Hingga keberaniannya bertambah, atau ada Kensin yang di tempatnya, yang membuat Iwan merasa percaya diri sekali. Dan Pak Polisi lantas bicara, kalau gitu kamu saya akan bawa ke kantor. Akan kami periksa di sana. Polisi terlihat mengeluarkan borgol. Iwan pun tak terima. Dan Iwan berkata, memangnya saya ini pencuri Pak Polisi? Masa mau diborgol segala? Para warga pun semakin khawatir jadinya. Mereka pun menahan diri, tak berani ikut campur akan masalah ini. Pak Polisi pun menjawab Iwan, menyangkut salah dan tidaknya, nanti kita buktikan di kantor saja. Iwan dipegang tangannya, hendak diamankan dirinya. Saat itu tiba-tiba lagi terdengar suara, "Tunggu-tunggu Pak Polisi, jangan menangkap teman saya, memangnya dia salah apa?" Kensin terlihat berjalan maju ke depan. Semua orang pun melihatnya, ada yang mengenal Kensin, kalau dia dulu pernah kos di sini. Tapi sampai sekarang mereka belum mengetahui akan siapa Kensin sebenarnya. Begitu pula dengan Sika, yang pernah juga melihatnya, mungkin sudah beberapa bulan lamanya. Sika pun tahu, cowok yang pernah kos di kampung sebelah itu, adalah juga bekerja sebagai cleaning service. Dan Pak Wawan bos perusahaan itu melihat Kensin. Lantas dirinya berkata, siapa lagi ini yang cari gara-gara? Pakai menghentikan polisi segala. Dua orang kampung saja sok berani melawan. Sudah Pak Polisi, tangkap saja kedua pemuda ini. Jebloskan langsung ke penjara. Bikin rusuh saja nanti di sini. Pak Wawan dan anak buahnya pun melanjutkan bicara dengan Sika. Ayo Sika, kamu keluar dari rumah itu. Cepat pergi dan tinggalkan. Bawa barang-barangmu juga, karena rumahmu sudah resmi menjadi milik perusahaan. Terlihat orang suruhan Pak Wawan memang benar-benar mengeluarkan satu persatu kursi dan pakaian. Barang-barang kecil itu dilemparkan keluar rumah. Kensin pun didatangi juga polisi, hendak diamankan pula. Namun saat polisi mendekat, Kensin memperlihatkan handphonenya. Kiriman pesan video WhatsApp ditunjukkan ke polisi itu. Kensin kemudian bilang, "Oh ini Pak, coba lihat sebentar. Barangkali ada pentingnya. Sebelum terlambat lebih baik melihatnya." Dan oknum polisi itu pun melihat apa yang ditunjukkan Kensin. Di handphone itu, ada Jenderal Bintang 3, yang sedang bersama pemuda ini. Saling bicara dan berdekatan. Terkejutlah oknum polisi itu. Kemudian Kensin memindahkan ke video satunya. Terlihat Jenderal itu berkata, "Oh ya Mas Kensin, terima kasih sudah memberitahukan pada kami. Lain kali kalau ada oknum polisi yang tak baik, yang jadi backingan preman, yang jadi pelindung penjahat, langsung saja informasikan pada saya. Biar saya bersihkan institusi ini dari oknum-oknum polisi yang tidak baik." Rupanya itu rekaman video saat di kasus Mama Cece yang lalu. Dan juga masalah restoran Rena yang diganggu para preman.
Tak tanggung-tanggung, ada 2 jenderal yang dilihat oknum polisi itu. Jadinya, mereka yang hendak mengamankan Kenshin jadi berpikir 2 kali, karena melihat 2 jenderal yang mengenal pemuda ini, dan borgol yang sedang dipegang oleh oknum polisi itu, yang sejatinya akan dipakaikan ke Kenshin. Tiba-tiba diturunkan lagi, dimasukkan ke dalam sakunya. Tangan Iwan pun dilepaskan, dan kedua oknum polisi itu pun menjadi berubah mukanya, dari yang berwajah garang, menjadi ramah tersenyum. Salah satunya pun bicara, "Oh berarti kalau gitu, ini hanya salah paham saja. Maafkan kita ya, biar masalah ini nanti saya bicarakan pada Pak Wawan saja." Para warga pun melihat polisi itu, yang sebelumnya nampak tegas, hendak menangkap Iwan, bahkan marah-marah dan mengancam. Kini tiba-tiba, kok jadi tersenyum. Terheranlah semua orang yang melihatnya. Pak RT pun demikian. Ada apa memangnya? Pak RT pun bertanya-tanya. Termasuk Sika dan keluarganya, yang melihat kejadian tersebut. Tentu saja Pak Wawan bos perusahaan itu, serta beberapa pegawai dan anak buahnya. Tak kalah terkejut pula, mengapa pihak yang berwenang, yang disewa untuk jadi pengawalnya, malah bersikap baik mendadak begitu. Pak Wawan pun melihatnya. Kemudian oknum polisi itu pun datang, menghampiri bos perusahaan, yang bersiap menyita rumah. Pak Wawan hendak bertanya, namun polisi itu bilang, dengan berbisik-bisik pelan, "Oh ya Pak Wawan, baiknya, evakuasinya hari ini ditunda saja dulu, sampai beberapa hari ke depan. Menunggu situasinya aman, karena pemuda yang baru datang itu, dia mengenal seorang jenderal, jadi kita tak bisa berbuat banyak." Pak Wawan pun menjawabnya, "Oh ternyata gitu sebabnya, Bapak tadi tiba-tiba berubah. Makanya saya kok jadi heran. Tapi kami tetap melanjutkan saja. Kami tidak takut dengan jenderal, karena surat perintah eksekusinya sudah diterbitkan dari pengadilan. Jadi kalau Pak Polisi ragu-ragu tak bisa membantu keamanan di sini, biar anak buah saya saja yang menggantikan." Pak Wawan bersikeras ingin melanjutkan, dan oknum polisi itu bilang, "Tapi saya beri masukan Pak Wawan. Saya kira pemuda itu bukan pemuda biasa. Dia mengenal seorang jenderal dengan akrab sekali. Saya khawatir nanti ke depannya masalah ini akan diketahui." Pak Wawan pun menjawabnya, "Hal itu tak perlu dikhawatirkan Pak Polisi. Kita sudah menang di pengadilan. Jadi apapun hasilnya nanti, mereka tak bisa berbuat banyak." Pak Wawan tak menghiraukan nasihat oknum polisi itu. Dan oknum polisi itu pun mundur dari tempat tersebut, karena merasa hal ini akan menjadi besar nantinya, dan evakuasi diteruskan. Kali ini Kenshin maju bersama Iwan, menemui keluarga Sika. Kenshin pun bertanya, "Oh ya Mbak, apa benar yang dikatakan ibunya tadi, yang menyangkut pimpinan perusahaan itu, yang telah memfitnah Mbaknya?" Kenshin yang sudah diketahui Sika, kerjanya cleaning service. Sika pun menjawabnya, "Oh itu memang benar Mas adanya. Pak Wawan itu orangnya tak baik sekali. Sering mengajak perempuan karyawannya untuk menjadi wanita simpanannya. Saya pun akan dijadikan pula, dan dijanjikan jadi sekretaris pribadinya. Tapi saya menolaknya, berkali-kali digodanya, tetap saya pun tak mau. Dan tepatnya 1 bulan kemarin, saya berniat mengundurkan diri dari kerja, tapi malah diminta dulu untuk ikut meeting pertemuan proyek perusahaan yang akan dikerjakan. Saya pun ikut bertanda tangan, tapi ternyata malah jadi masalah. Saya dituduh berkorupsi, kerja sama dengan perusahaan lain, dituduh menjadi mata-mata, bahkan surat rumah sampai disita. Dan entah mengapa pengadilan tiba-tiba memutuskan kalau mereka yang menang perkara, padahal kami tak pernah dipanggil. Mungkin mereka pengusaha yang banyak uangnya, jadi bisa mengatur semuanya." Curhatan Sika didengar oleh Kenshin. Kenshin pun mengerti. Di tengah itu, Kenshin malah bercanda, "Wan itu dengar apa kata Mbak ini? Namanya orang itu kan hampir sama denganmu. Belakangnya ada Wannya juga. Jadi lu kalau sudah menikah, jangan suka melirik-lirik wanita lain lagi. Apalagi kayak pengusaha itu." Hahaha. Kenshin tertawa. Iwan menjawabnya, "Gua tak sama bro. Gua ini tipe orang yang setia. Setia sama Ririn sampai tua." Sika pun melihat Kenshin dan Iwan, yang bercanda dan nampak tenang. Sementara Pak Wawan dan segenap anak buahnya masih berdiri di depan rumah.
Mereka saling bicara, membahas tentang rencana. Kenshin pun merasa, masalah ini harus dituntaskan segera. Karena Kenshin juga tak suka dengan perangai pengusaha itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.